Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 51. Kritis. Kamu tidak apa-apa, bisik Alpian sembari mendekap erat sang istri. Ia periksa seluruh tubuhnya demi memastikan tidak ada seujung kuku pun. Aku tidak apa-apa, jawab Aileen dengan suara masih terdengar gemetar. Kejadian tadi membuatnya terkejut sekaligus ketakutan. Bahkan tubuhnya masih terasa sangat lemas dan gemetar. Boy bagaimana? Tidak apa-apa juga kan? Dalam keadaan panik, Alpian memeriksa putranya. Baby Boy tampak masih lelap dalam kereta bayi, membuat Alpian bernapas lega. Suasana sekitar masih dipenuhi kepanikan. Orang-orang mulai berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Kita pulang saja sekarang ya, kamu kelihatan pucat, tawarnya setelah melihat wajah sang istri yang semakin memucat. Aileen mengatur napas demi mengembalikan akal sehatnya yang sempat membuyar. Kejadian tadi benar-benar menakutinya. Jika tidak ada Riana, belati tajam itu pasti sudah menancap di tubuhnya. Tapi bagaimana dengan Kak Riana? Dia terluka dan berdarah. Lirih Aileen sambil sesekali melirik ke arah kakak dan ibu tirinya. Tempat ini tidak aman untuk kamu. Aku akan meminta orang untuk membawa Riana ke rumah sakit. Kenapa bukan kita saja yang membawa ke rumah sakit? Dia terluka karena melindungi aku, ucap Aileen penuh permohonan. Alpian melirik ke arah kerumunan itu. Dari sana terdengar suara Bu Nana yang terus meneriakkan nama putrinya. Riana, maafkan ibu. Kenapa kamu harus menyelamatkan Aileen? Padahal dia dan ibunya yang sudah menghancurkan hidup kita. Jeritan pilu wanita itu memenuhi seisi ruangan. Sang putri yang berada di pangkuannya perlahan membuka mata dengan sisa kesadaran yang dimilikinya. Riana merasakan nyeri dan basah pada bagian perut. Bola matanya yang sayu memandang ke segala arah. Waktu seakan lambat bergilir baginya. Bahkan hembusan udara yang pelan masih dapat ia rasakan. Bu, aku melakukan ini bukan semata-mata untuk melindungi Aileen saja, tapi untuk melindungi ibu juga. Lirih Riana. Bu Nana tak kuasa berucap lagi, hanya tangisan yang terdengar dari mulutnya. Ia meraung, menjerit dan memohon. Kita sudah terlalu banyak melakukan dosa terhadap Aileen, Bu. Kenapa kita tidak bisa hidup tanpa menyakiti orang lain lagi? Kenapa, Bu? Suara Riana mulai terdengar tersamar. Seiring dengan kesadarannya yang semakin menurun, Bu Nana bahkan harus mendekatkan telinganya bibir putrinya agar dapat mendengar ucapannya dengan jelas. Maafkan Ibu Riana, maafkan Ibu. Andai saja sejak awal Ibu tidak mengisi hati kita dengan kebencian, hidup kita pasti akan lebih baik. Wanita parubaya itu mendekap putrinya semakin erat, tangisannya tak tertahan lagi. Bertahan sebentar saja Riana, ibu akan bawa kamu ke rumah sakit. Kamu harus bertahan nak, maafkan ibu. Aku sudah capek Bu, aku capek. Riana merasakan napasnya seperti tertahan di tenggorokan. Sekeliling mulai gelap, detik itu juga ia terpejam dan tak sadarkan diri lagi. Jeritan pilu Bu Nana pun menggema di tempat itu. Belum ada kata yang mampu terucap dari bibir Aileen sejak tiba di rumah sakit. Kini ia sedang duduk di depan sebuah ruangan berpintu kaca, menatap nanar ruangan tertutup itu sambil membayangkan kondisi Riana. Kakak tirinya itu sedang mendapatkan pertolongan dari dokter setelah terluka cukup parah di bagian perut sebelah kiri. Alpian duduk di sebelahnya dengan menggenggam tangannya. Ia bisa melihat kekhawatiran yang tergambar jelas di wajah sang istri. Setidaknya sekarang Alpian sedikit tenang karena Bu Nana sudah diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Sementara Baby Boy sudah pulang bersama baby sister dengan diantar sopir. Mau minum atau mau makan sesuatu? Kamu belum makan apa-apa sejak tadi, tawar Alpian. Aileen hanya menggeleng.
Untuk saat ini fokus Aileen hanya tertuju pada Riana seorang, sang kakak tiri yang baru saja mengorbankan diri untuk menyelamatkan dirinya. Genggaman Alpian semakin erat, ia menyandarkan sang istri ke bahunya. Aku minta maaf, seharusnya sejak awal aku tidak membebaskan mereka dari hukuman. Seharusnya aku biarkan Bu Nana mendekam di penjara. Kesal Alpian, bukannya berubah, dia malah semakin menjadi dan sekarang mengorbankan anaknya sendiri. Aileen yang sedang bersandar di bahu suaminya itu refleks mengangkat kepala. Aku dengar tadi ibu bilang aku dan ibu kandungku sudah menghancurkan hidupnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu, karena ibu tidak pernah memberitahu apapun. Tapi kenapa ibu sangat membenci aku? Apa yang sudah dilakukan ibu kandungku? Sebelah tangan Alpian terangkat membelai rambut sang istri. Pembahasan tentang orang tua Aileen adalah kelemahannya. Nanti aku akan menemui Big Nana dan menanyakan itu. Apa aku boleh ikut? Tanya Aileen penuh harap. Jangan sayang, Big Nana itu orang yang sangat berbahaya. Dia bisa melakukan apa saja untuk menyakiti kamu. Tapi aku mau tahu apa hubungan ibu dengan kedua orang tuaku. Kenapa dia sampai menyimpan dendam seperti ini? Aku yakin tidak ada manusia yang benar-benar jahat. Pasti ada sesuatu di masa lalu kan? Kamu tenang saja, aku janji akan cari tahu, bujuk Alpian sekali lagi. Alpian kembali memeluk wanita itu menciumi keningnya berulang-ulang. Maaf Aileen, belum saatnya kamu tahu. Aku janji suatu hari akan jujur dan mengatakan semuanya. Tapi aku perlu waktu yang tepat, ucap Alpian dalam hati. Aileen terbuai dalam dekapan hangat suaminya. Pelukan Alpian adalah tempat ternyaman di dunia untuk bersandar. Ia selalu menemukan kedamaian di sana. Tak terasa waktu terus bergulir. Hampir 3 jam mereka menunggu di depan ruangan berpintu kaca itu. Hingga tak lama berselang, pintu terbuka disusul dengan kemunculan seorang dokter berpakaian serba hijau. Keduanya langsung berdiri menghampiri sang dokter. Bagaimana keadaan kakak saya dokter? Pertanyaan Aileen terdengar mendesak. Dokter tersebut melepas masker yang menutupi mulut dan hidung. Wajahnya tampak tegang. Pasien terluka cukup dalam. Selain itu, dia kehilangan banyak darah. Untuk saat ini pasien belum sadarkan diri, jelas sang dokter. Seluruh tubuh Aileen terasa lemas mendengar penjelasan sang dokter. Bahkan ia hampir jatuh ke belakang. Beruntung ada Alpian yang menahan tubuhnya. Tolong lakukan yang terbaik untuk kakak saya dokter. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Untuk sekarang kita semua hanya bisa berdoa agar pasien segera melewati masa kritisnya. Terima kasih, balas Alpian. Sama-sama, kalau begitu saya permisi sebentar. Silahkan. Ketika sang dokter berlalu, Aileen hanya dapat bersandar di dada suaminya. Perlahan isak tangis mulai terdengar. Ia dan Riana memang tidak pernah memiliki hubungan yang baik. Karena didikan ibunya, Riana menjelma menjadi seorang kakak yang jahat. Namun, apa yang dilakukan Riana hari ini untuknya seolah mampu menebus semua kesalahannya di masa lalu. Hingga tak lama berselang, Pak Alpian, sedang apa di sini? Sapaan itu membuyarkan lamunan Alpian. Ia menoleh pada seorang wanita berjas putih yang berdiri tepat di belakang punggungnya. Dokter Pero? Nah, segitu dulu ya di bab 51-nya. Makasih banyak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Riana kemungkinan akan berubah jadi lebih baik ya. Oke, ditunggu aja alur ceritanya kakak. Makasih, bye bye.